Akal licik remaja yang bunuh dan ruda paksa bocah perempuan. Siasat licik seorang remaja pria berinisial R, 16, yang tega membunuh dan meruda paksa bocah perempuan berinisial E6, 12, terbongkar. Usai menghabisi nyawa tetangganya itu, R ternyata sempat membohongi tetangga dan keluarga korban. Belakangan kedok pelaku terbongkar setelah jasad E6 ditemukan di dalam kamar kontrakannya. Alhasil pelaku tak bisa lagi mengelak hingga sempat jadi bulan-bulanan warga. Untuk diketahui, kasus pembunuhan yang menimpa seorang siswi SD menghebohkan warga Kampung Sawah, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jasad E6 ditemukan terbujur kaku di dalam kontrakan R pada Senin, 13 Oktober 2025, malam. Sosok yang pertama kali menemukan jasad E6 adalah tetangganya, seorang wanita bernama Yasmi Jayanti. Kepada awak media, Yasmi menceritakan awal mulanya ia menemukan jasad E6. Yasmi sempat panik saat diberitahu oleh ayah korban kalau anaknya belum pulang hingga larut malam. Padahal sebelumnya E6 pamit karena diajak R alias Pai ke kontrakannya. Kala itu pelaku mengiming-imingi korban hendak memberikan baju. Berdasarkan cerita dari ayah korban, Yasmi dan suaminya pun mengecek kontrakan pelaku. Tapi saat itu Yasmi tak menemukan bukti apapun. Saya pertama nanya ke bapaknya, korban, katanya si korban main sama Pai, diajak, dengan alasan diiming-imingi baju. Setelah itu kita tunggu sampai jam 11 malam, tapi tidak terdapat bukti apa-apa, kata Yasmi dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Berita 1, Rabu, 15 Oktober 2025. Tak menyerah, Yasmi pun kembali mendatangi kontrakan R alias Pai. Benar saja, firasat Yasmi pun terbukti benar saat menemukan jasad E6 di belakang kasur yang disembunyikan pelaku. Cuma saya penasaran di belakang kasur, di kontrakan pelaku, nih ada apa? Kok dia, pelaku, menghalangi-halangi, kayak ketakutan ketahuan ada korban di situ. Pas kedua kalinya saya datang ke situ sama suami saya, terbuktilah, pungkas Yasmi. Saat ketahuan, pelaku sempat mengelak tak mengakui perbuatannya. Hal itulah yang membuat warga marah hingga menghakimi R. Dia, pelaku, minta maaf, pelaku bilang, maafin ya. Demi Allah bukan Pai yang melakukan. Terus saya nebak, siapa yang melakukan? Sedangkan ini kontrakan dia, enggak mungkin kalau bukan lu. Dia geser kasur, pas suami saya ngebuka bantalnya, ternyata ada korban sudah tergeletak, tewas, ujar Yasmi. Belakangan pelaku akhirnya mengakui perbuatan kejinya yakni membunuh korban. Terkait dengan kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku, Yasmi mengurai dugaan. Yasmi menjelaskan alasan kenapa tidak ada warga yang mendengar teriakan korban saat dibunuh. Hal itulah yang dijadikan siasat oleh pelaku agar leluasa menyakiti korban. Kemungkinan kejadiannya itu sewaktu hujan gede. Karena di sini gentengnya seng, jadi nggak kedengeran. Tetangga pun nggak mendengar jeritan anak itu. Kemungkinan pas, korban ngejerit langsung dibekap bantal, langsung tewas, ungkap Yasmi.